Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya penuh ujian, tapi wajahnya tetap tenang? Saat badai datang, ia tidak runtuh. Saat semua pintu tertutup, entah bagaimana, Allah selalu membukakan jalan untuknya. Saat yang lain panik, ia justru bersyukur. Saat orang lain putus asa, ia tetap yakin. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang selalu menjaganya. Mungkin kamu berpikir, dia pasti orang saleh, doanya makbul. Tapi rahasianya bukan hanya itu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya, yang membuat langit bergerak untuk menolongnya. Inilah kisah tentang orang-orang yang selalu ditolong Allah di saat sulit, dan rahasia besar di balik itu semua. Ada masa di mana seseorang merasa seluruh dunia berbalik arah, rezeki terhenti, sahabat menjauh, bahkan doa terasa seperti tak lagi didengar. Di saat itu sebagian orang runtuh. Mereka menyerah, mengeluh dan memandang langit dengan kecewa. Tapi sebagian lain, anehnya justru semakin kuat. Mereka menangis ya, mereka lelah tentu. Tapi mereka tidak pernah berhenti berharap pada Allah. Dan disinilah rahasia itu mulai tampak. Mereka tidak menggantungkan harapan pada manusia, mereka hanya bergantung kepada Allah. Saat manusia mengira segalanya sudah berakhir, mereka justru berkata dalam hati, "Jika Allah bersamaku, aku tak butuh siapapun lagi." Itulah awal pertolongan Allah. Saat hati benar-benar pasrah, bukan karena lemah, tapi karena yakin. Allah tidak pernah menolong karena harta, jabatan, atau kekuatan. Allah menolong karena keikhlasan dan keyakinan yang hidup di hati hambanya. Sebab hati yang yakin tidak mudah goyah, meski dunia berguncang. Saat yang lain mencari jalan keluar dengan logika, dia mencari jalan dengan sujud dan air mata. Ketika orang lain sibuk menghitung peluang, dia sibuk menghitung nikmat Allah yang masih tersisa. Dan disitulah perbedaan terbesar. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bergantung kepada Yang Maha Kuat. Karena setiap kali dunia menolak, Allah akan menciptakan sesuatu yang tak disangka. Seperti air yang keluar dari batu bagi Nabi Musa, atau pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka bagi hamba yang bersabar. Mereka yang selalu ditolong Allah bukanlah orang yang hidupnya tanpa ujian, tapi yang tidak kehilangan arah ketika diuji. Hati mereka berbisik pelan, "Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku yakin Allah akan menolongku." Dan keyakinan itulah yang menggerakkan langit. Pertolongan Allah bukan datang karena tangisan semata, tapi karena iman yang tumbuh di tengah tangisan itu. Kadang Allah menunda pertolongan, bukan karena Dia tak peduli, tapi karena Dia ingin mendidik jiwa kita agar lebih dekat kepadanya. Dia ingin kita tahu bahwa selama ini kita kuat bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih sayangnya. Orang yang selalu ditolong Allah tahu bahwa semua yang datang dari Allah adalah kebaikan, meski bentuknya belum indah. Mereka tidak bertanya, "Kenapa aku?" Tapi mereka berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan dariku kali ini?" Disitulah rahasia ketenangan mereka. Hati yang tidak menuntut, hanya menerima dan memperbaiki diri. Mereka mungkin tidak terkenal, tidak kaya, tidak punya jabatan, tapi mereka punya hubungan rahasia dengan Allah. Di malam ketika dunia tidur, mereka bangun. Di saat orang lain sibuk mengeluh, mereka memohon ampun. Di saat semua orang merasa sendiri, mereka justru merasa ditemani oleh cinta Allah. Maka jangan heran jika Allah menolong mereka dengan cara yang di luar logika. Karena Allah tidak menilai dari apa yang tampak, tapi dari apa yang tersembunyi di hati. Ada yang bersedekah dengan diam-diam, lalu langit mencatatnya sebagai penggerak rezekinya di masa depan. Ada yang menahan amarah demi Allah, lalu Allah menahan bencana yang seharusnya menimpanya. Ada yang menolong orang lain tanpa pamrih, lalu Allah menolongnya saat semua orang berpaling. Pertolongan Allah bukan kebetulan. Itu buah dari ketulusan yang disimpan lama-lama dalam hati. Mereka tidak sibuk mencari simpati manusia, tapi sibuk mencari ridha Tuhan. Mereka tidak sibuk terlihat baik, tapi sibuk menjadi baik saat tidak ada yang melihat. Itulah yang membuat Allah mencintai mereka secara rahasia dan menolong mereka secara nyata. Ketika mereka berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," Allah benar-benar menjadi wakil mereka dalam setiap urusan. Dan siapa yang menjadikan Allah sebagai wakilnya, maka tak ada kekuatan yang mampu mengalahkannya. Dunia boleh tampak menakutkan, tapi hati yang yakin kepada Allah tak akan pernah takut kehilangan.
Karena mereka tahu, kehilangan di dunia hanyalah jalan menuju pelukan kasih Allah yang lebih besar, maka mereka terus melangkah meski langkahnya tertatih. Mereka terus berdoa meski belum melihat hasilnya. Mereka terus berbuat baik meski balasannya tak kunjung datang. Karena mereka tahu Allah tidak tidur. Allah melihat setiap tetes air mata, setiap helaan napas, setiap perjuangan yang tak pernah disadari orang lain. Dan di saat semua terasa buntu, Allah berkata, maka terbukalah jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Itulah sebabnya di tengah badai yang sama, ada yang tenggelam tapi ada juga yang diselamatkan. Karena rahasia pertolongan Allah tidak terletak pada situasi, tapi pada kondisi hati. Setiap pertolongan Allah selalu berawal dari satu tempat yang sangat kecil, tapi sangat berharga, hati. Di sanalah segalanya bermula. Hati adalah cermin yang memantulkan keyakinanmu kepada Allah. Jika cerminnya jernih, pantulan cahayanya akan tampak terang. Tapi jika hati keruh oleh keluh kesah, iri, sombong, atau putus asa, maka cahaya itu tertutup dan pertolongan Allah pun seakan terasa jauh. Padahal bukan Allah yang menjauh, kitalah yang menutup diri darinya. Ada hubungan yang halus antara hati yang bersih dan turunnya pertolongan Allah. Karena hati yang bersih itu ibarat taman, tempat rahmat Allah turun dengan lembut. Tidak semua orang menyadari hal ini. Banyak yang sibuk memperbaiki keadaan lahir, tapi lupa memperbaiki keadaan batin. Padahal Allah tidak menilai rupa dan harta, tapi menilai isi hati dan amal seseorang. Orang yang hatinya penuh iman tidak akan goyah meski dunia seakan bersekongkol untuk menjatuhkannya. Ia mungkin takut, tapi ketakutannya justru membuatnya lebih dekat kepada Allah. Ia mungkin kecewa, tapi kekecewaannya menjadi alasan untuk berdoa lebih lama. Ia mungkin kehilangan, tapi kehilangan itu membuatnya menemukan makna yang lebih dalam tentang cinta Allah. Hati yang yakin kepada Allah tidak mudah terguncang oleh berita buruk, tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain, dan tidak mudah putus asa walau hidupnya belum berubah. Karena bagi hati yang yakin, janji Allah jauh lebih nyata daripada apapun yang terlihat di depan mata. Mereka tahu Allah tidak akan membiarkan hamba yang berserah diri kepadanya tanpa pertolongan. Hati yang seperti ini tidak butuh bukti untuk percaya. Mereka percaya terlebih dahulu, lalu Allah yang menunjukkan buktinya. Inilah rahasia mengapa pertolongan Allah begitu dekat kepada sebagian orang, sementara yang lain merasa seakan Allah diam. Bukan karena Allah pilih kasih, tapi karena sebagian hati sudah penuh dengan keyakinan, sementara yang lain masih penuh dengan keraguan. Keyakinan itulah yang memanggil pertolongan Allah turun dari langit. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka siapa yang berprasangka baik akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang yakin Allah akan menolongnya, maka pertolongan itu pasti datang, meski jalannya tidak selalu mudah. Hati yang dekat dengan Allah itu lembut, tapi kuat. Ia mudah menangis, tapi tidak mudah menyerah. Ia rapuh di hadapan Allah, tapi tegar di hadapan dunia. Ia memohon dengan rendah hati, tapi melangkah dengan keyakinan tinggi. Hati seperti ini tidak butuh sorotan, tidak butuh pengakuan. Karena ia tahu, cukup Allah yang tahu perjuangannya. Dan karena itulah Allah menolongnya dengan cara yang juga lembut dan rahasia. Kadang lewat seseorang yang tidak ia kenal. Kadang lewat peluang kecil yang muncul tiba-tiba. Kadang lewat ketenangan yang tiba-tiba turun di tengah badai hidup. Semua itu bukan kebetulan, tapi jawaban dari doa yang pernah terucap di malam penuh air mata. Hati yang bersih tidak menuntut waktu, karena ia tahu waktu Allah selalu tepat. Ia tidak iri pada takdir orang lain, karena ia yakin setiap jiwa punya jalannya sendiri menuju pertolongan Allah. Ia tidak sibuk membandingkan karena hatinya sibuk bersyukur. Rahasia terbesar dari orang yang selalu ditolong Allah itu bukan pada doa yang panjang, tapi pada hati yang tulus. Karena doa tanpa ketulusan hanyalah kata-kata. Tapi ketika doa lahir dari hati yang bersih, setiap katanya menjadi cahaya yang menembus langit. Dan di saat itulah Allah berkata kepada malaikatnya, Lihatlah hambaku, ia memohon dengan tulus, turunkan pertolonganku kepadanya. Pertolongan Allah itu adalah hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan iman. Hati yang jujur kepada Allah
akan selalu menemukan jalan walau di depan tampak buntu. Hati yang ikhlas akan selalu kuat, walau semua orang meninggalkannya. Dan yang paling indah, hati yang selalu berzikir kepada Allah tidak akan dibiarkan sendiri. Sebab Allah telah berjanji, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Maka bagaimana mungkin seseorang yang diingat oleh Allah akan dibiarkan tanpa pertolongan? Orang yang selalu ditolong Allah itu adalah orang yang menjaga hatinya tetap hidup dengan iman. Mereka tidak membiarkan kebencian mengeringkan kasihnya, tidak membiarkan rasa takut menelan harapannya. Mereka tahu setiap kali hati mulai gelap, cukup sebut nama Allah dan cahayanya akan kembali menyala. Dan disitulah letak rahasia terbesar itu, bahwa pertolongan Allah bukan hanya datang ketika masalah selesai, tapi juga ketika hati mulai tenang di tengah masalah. Karena sesungguhnya, pertolongan yang paling indah bukan ketika jalan terbuka, tapi ketika hati diberi kekuatan untuk tetap berjalan. Maka jagalah hatimu. Bersihkan ia dari iri, dengki, dan kebencian, karena hati yang kotor sulit menerima cahaya pertolongan Allah. Seperti kaca buram yang tak bisa memantulkan cahaya matahari, begitu pula hati yang dipenuhi dendam tak bisa merasakan rahmat ilahi. Bukan berarti orang baik tak pernah marah, tapi mereka tahu kapan harus melepaskan amarahnya. Bukan berarti mereka tak pernah kecewa, tapi mereka tak membiarkan kekecewaan itu membunuh harapan. Hati yang lembut bukan berarti lemah. Justru disitulah kekuatan sejati seorang mukmin. Karena Allah paling dekat dengan hati yang lembut, dengan jiwa yang penuh kasih, dan dengan hamba yang tidak menyimpan kebencian. Setiap kali hatimu terasa berat, itu tandanya ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Mungkin itu rasa sakit, mungkin itu amarah, atau mungkin kenangan masa lalu yang belum kamu maafkan. Lepaskanlah semuanya. Karena semakin kamu menggenggamnya, semakin hatimu penuh dan sulit diisi cahaya baru. Allah tidak menaruh pertolongannya pada hati yang penuh dengan dunia. Pertolongan itu turun kepada hati yang kosong dari selain Allah. Hati yang telah menyingkirkan ego, menurunkan gengsi, dan benar-benar tunduk di hadapannya. Saat kamu berkata dalam sujudmu, "Ya Allah, aku sudah tak punya siapa-siapa kecuali Engkau," maka langit akan terbuka. Karena saat itulah kamu mencapai titik di mana Allah mencukupkan segalanya. Allah tidak melihat seberapa banyak kamu berdoa, tapi seberapa tulus kamu berdoa. Kadang hanya satu kalimat sederhana, diucapkan dengan hati yang penuh keyakinan, bisa menggetarkan langit. "Ya Allah, tolong aku." Kalimat itu mungkin pendek, tapi ketika keluar dari hati yang pasrah, ia menjadi doa yang sangat kuat. Pertolongan Allah tidak butuh syarat rumit, hanya butuh hati yang benar-benar percaya. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibuat-buat. Ia tumbuh dari kebiasaan mengenal Allah dalam suka dan duka. Dari doa yang diucapkan bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Dari air mata yang jatuh bukan karena lemah, tapi karena rindu akan rahmatnya. Hati yang seperti itu tidak lagi takut kehilangan dunia, karena ia sudah menemukan Allah di dalam dirinya. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, hidup menjadi ringan, meski beban belum berkurang. Ia tetap bersyukur meski diuji. Ia tetap tersenyum meski terluka. Ia tetap mendoakan meski dikhianati. Inilah tanda-tanda orang yang hatinya hidup dengan iman. Allah menjaganya dengan cara yang tidak ia sadari. Kadang dijauhkan dari orang yang tidak baik untuknya. Kadang dipisahkan dari jalan yang salah. Kadang diberi kesulitan agar lebih dekat kepadanya. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang dikirim dengan cara berbeda. Maka jangan buru-buru marah saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencanamu. Mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kau mengerti sekarang. Setiap kehilangan bisa jadi perlindungan. Setiap keterlambatan bisa jadi pertolongan. Karena Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Dia melihat dari atas langit apa yang kita tidak bisa lihat dari bumi. Hati yang yakin tidak akan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi akan berkata, "Ya Allah, tunjukkan hikmah di balik semua ini." Dan saat itu, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang datang bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu percaya Allah sedang menulis cerita terbaik. Hati yang seperti ini akan selalu dijaga oleh Allah.
Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia selalu berusaha kembali setiap kali tersesat. Allah mencintai hamba yang jatuh, tapi tak pernah berhenti berusaha untuk bangkit. Hati yang hidup adalah hati yang terus memperbaiki diri, bukan hati yang merasa paling benar. Karena semakin kamu merasa butuh Allah, semakin Allah mendekat kepadamu. Dan semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin pertolongannya terasa nyata di setiap langkah hidupmu. Setiap ujian dalam hidupmu bukan tanda bahwa Allah marah, tapi tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untukmu. Karena semakin besar ujian, semakin besar pula pertolongan yang menunggu di baliknya. Ujian adalah cara Allah mengajarkan kesabaran, dan kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu pertolongannya. Kadang kita mengira doa kita tak dijawab, padahal Allah hanya sedang menundanya, karena Dia ingin kita lebih siap saat pertolongan itu datang. Seperti benih yang harus tertanam lama di dalam tanah, tersembunyi dalam gelap dan sepi, sebelum akhirnya tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Begitu pula dengan hatimu. Allah sedang menanam kekuatan di dalamnya melalui ujian-ujian kecil. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap kesabaran yang kamu pilih, adalah pupuk bagi imanmu. Dan kelak, iman itulah yang akan melindungimu dari segala ketakutan hidup. Maka jangan buru-buru meminta hidupmu mudah, tapi mintalah hatimu dikuatkan. Karena hidup yang mudah belum tentu membawa berkah, tapi hati yang kuat pasti membawa ketenangan. Kadang Allah tidak mengubah keadaan di sekitarmu, karena Dia ingin mengubah keadaan di dalam hatimu terlebih dahulu. Ketika hatimu sudah siap, keadaan akan mengikuti dengan sendirinya. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi terus berjalan walau langkah terasa berat. Sabar bukan berarti pasrah tanpa doa, tapi berdoa sambil percaya bahwa waktunya Allah selalu tepat. Sabar adalah bukti bahwa kamu masih percaya, meski belum melihat hasilnya. Dan di saat seperti itulah pertolongan Allah datang dengan cara yang tak pernah kamu duga. Kadang lewat seseorang yang muncul tiba-tiba, kadang lewat jalan yang tak pernah kamu rencanakan, kadang lewat kekuatan batin yang membuatmu mampu bertahan. Semua itu adalah bentuk pertolongan Allah yang halus, tapi nyata bagi hati yang peka. Orang yang dekat dengan Allah tidak lagi sibuk bertanya kapan, karena mereka tahu setiap waktu adalah waktu yang baik bila datang dari Allah. Mereka tidak memaksa doa dikabulkan sekarang, karena mereka percaya Allah tahu kapan waktu terbaiknya. Bagi mereka, tertundanya doa bukan penolakan, tapi latihan untuk lebih yakin. Dan keyakinan itulah yang membuat mereka tenang. Ketika sesuatu tidak mereka mengerti, mereka tidak berburuk sangka, karena mereka tahu Allah tidak pernah salah dalam rencananya. Hidup ini mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan, tapi selalu berjalan sesuai kasih sayang Allah. Setiap luka membawa pelajaran, setiap kehilangan membawa arah, dan setiap penantian membawa kedewasaan. Semua yang Allah beri adalah bagian dari proses menuju pertolongan yang telah Dia siapkan. Kadang kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang ditolong, karena bentuk pertolongannya bukan dalam kemudahan, tapi dalam kekuatan hati untuk tetap bertahan. Itulah pertolongan Allah yang paling indah. Pertolongan yang tidak selalu mengubah situasi, tapi selalu mengubah cara pandangmu terhadap situasi. Kamu menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih ikhlas, dan perlahan dunia pun berubah seiring hatimu yang mulai pasrah. Pertolongan Allah bisa datang dalam bentuk hal yang sangat sederhana. Senyuman seseorang di saat kamu sedih, doa kecil dari orang yang tidak kamu kenal, atau bahkan keberanian untuk bangun setelah jatuh. Itu semua bukan kebetulan. Itu cara Allah berkata, "Aku bersamamu." Dan ketika kamu sadar bahwa Allah bersamamu, kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin bukan karena Allah menjauh, tapi karena Dia sedang mendekat dengan cara yang belum kamu pahami. Mungkin bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena Dia ingin kamu berbicara lebih lama kepadanya. Mungkin bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena Dia ingin kamu lebih bergantung hanya kepadanya. Percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia di jalan Allah. Tidak ada doa yang diabaikan, dan tidak ada kesabaran yang tidak dibalas. Semuanya disimpan rapi oleh Allah untuk dikembalikan di waktu yang paling tepat. Kadang bukan sekarang, bukan besok, tapi kelak, di saat kamu benar-benar siap menerimanya. Karena Allah tidak pernah salah waktu.
Dia tahu kapan harus menunda dan kapan harus memberi. Selama kamu masih berdoa, selama kamu masih berharap, itu tandanya Allah masih mencintaimu. Allah tidak akan menanam harapan dalam hati yang salah. Jika kamu masih punya harapan, itu berarti pertolongannya sedang dalam perjalanan. Jadi jangan berhenti. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah percaya. Sebab pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah dalam menunggu. Ketika dunia terasa hancur, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia menatapmu dari langit dengan kasih, menunggu saat terbaik untuk menurunkan rahmat-Nya. Karena cinta Allah bukan sekadar kata, tapi nyata bagi hati yang percaya. Dan di saat semua orang menjauh, hanya Allah yang tetap tinggal. Dia yang menenangkanmu dalam sepi, menguatkanmu dalam luka, dan memelukmu dalam doa. Maka kembalilah kepadanya. Dekatkan dirimu bukan karena butuh sesuatu, tapi karena kamu sadar, tanpa Allah kamu bukan siapa-siapa. Biarlah dunia berubah, asal hatimu tetap berpaut pada Allah. Biarlah orang lain meragukan, asal kamu tidak ragu pada janjinya. Karena siapa yang menjadikan Allah sandaran, tak akan pernah dibiarkan jatuh sendirian. Pertolongan Allah itu pasti, hanya waktunya yang rahasia. Dan ketika waktunya tiba, semua luka akan sembuh, semua doa akan terjawab, dan semua air mata akan berubah menjadi cahaya. Maka tenanglah, teruslah melangkah dengan iman, dan biarkan Allah menulis akhir cerita terbaik untukmu. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan kepada mereka yang sedang berjuang dalam diam. Karena bisa jadi, lewat dirimu, Allah sedang mengirimkan pertolongan untuk orang lain.